Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, amin. Kembali lagi dengan saya Nafikar. Hari ini itu saya pengen bongkar kulkas saya karena di sini itu lagi mati lampu sudah 2 hari. Terkadang hidup sih selama 4 sampai 6 jam kalau saya nggak salah. Berhubung beberapa hari ini lampu mati, jadi saya itu kepikiran ingin membersihkan kulkas. Oh ya, jangan salfok ya, itu suami saya juga lagi sibuk. Saya sibuk bersih-bersih, dia juga lagi sibuk ingin memasak. Katanya dia itu pengen bantu saya karena saya lagi sibuk, biar dia yang masak. Soalnya dia itu pengen bikin ikan bakar. Kalau bakar membakar, saya itu nggak mau ya kalau di luar rumah. Paling kalau saya bikin ikan bakar, saya tetap bakar di kompor. Makanya katanya biar dia aja yang bakar ikannya. Ini kulkasnya sangat kotor sekali. Saya itu udah mengganti air sampai 2 kali. Oh ya, jangan salfok ya ke suami saya yang lagi ngulek bawang dan bahan-bahan untuk ikan bakar. Itu juga ada belanjaan di samping dia karena tadi saya itu pergi belanja sebentar. Kembali ke topik, ini kulkas saya itu sangat kotor sekali. Soalnya saya itu udah lama ya nggak pernah menyuci kulkas atau membersihkan kulkas. Kalau nggak salah terakhir itu saya menyucinya jauh sebelum bulan puasa. Biasanya saya membersihkan kulkas seperti ini itu sekali sebulan itu biasanya ya. Tapi nggak tahu kenapa kemarin-kemarin itu saya malas. Mungkin karena saya juga capek terlalu sibuk kegiatan di luar rumah maupun di rumah. Jadi saya itu nggak terlalu mempedulikan kulkas saya. Sampai-sampai ini kulkasnya udah hitam bedaki. Kalau tidak karena lampu mati, kemungkinan saya belum membersihkan kulkas ini sampai saat ini. Tapi berhubung lampu sudah 2 hari ini mati terus, jadi tiba-tiba tadi saya kepikiran untuk membersihkan kulkas. Soalnya bau ya, karena isinya pun juga nggak begitu banyak, hanya percabean aja yang kemarin saya panen dengan suami. Lampu mati ini tidak hanya di daerah saya saja, katanya sih di Palembang, di Sumatera, di Pekanbaru. Oh ya, kalau ada penonton saya dari Palembang, dari Sumatera, atau dari Pekanbaru boleh di komen ya, apa benar di daerah teman-teman juga mati lampu. Karena berita mati lampu itu sudah lalu lalang ya di beranda FB saya. Walaupun beberapa hari ini beranda FB saya itu penuh dengan berita-berita lampu mati, tapi saya belum ada waktu untuk nonton atau untuk melihat beritanya karena saya hanya melihat judulnya saja. Dari yang saya lihat sekilas katanya sih ada kerusakan dari PLN yang belum diketahui di mana kerusakannya. Tapi hari ini udah selesai ya, sudah selesai diperbaiki. Soalnya video saya ini video 2 hari yang lalu yang baru sempat saya edit hari ini. Karena ini video 2 hari yang lalu dan alhamdulillah saat ini lampu itu sudah bagus, sudah hidup. Tapi saya nggak tahu ya, lihat nanti karena saya dapat info katanya lampu mati ini sampai bulan depan katanya sih. Jujur aja kalau untuk saya pribadi kalau mati lampu itu tidak terlalu bermasalah ya. Kenapa? Karena yang pertama kalau air nggak ada saya bisa mandi ke sungai. Kalau nggak bisa blender cabe, saya bisa ulek pakai tangan. Kalau masak nggak bisa pakai bejekom, saya bisa pakai kompor. Intinya kalau lampu mati, kalau untuk saya pribadi tidak terlalu masalah. Soalnya kalau tidur siang pun saya tidak harus pakai kipas maupun tidur malam. Karena saya juga tidak bisa terlalu berkipas atau hidup kipas angin. Jadi kalau saya pribadi mati lampu tidak terlalu masalah. Hanya saja saya itu kasihan ya untuk orang-orang yang berdagang. Apalagi yang dagang makanan yang membutuhkan kulkas atau pendingin. Kalau lampu mati kan dagangan mereka pasti akan rusak. Yang saya kasihannya itu ya, kalau untuk rumahan yang biasa mungkin tidak terlalu merasa dirugikan. Walaupun ya bagi yang siang hari panas tetap aja ya mereka merasa nggak nyaman kalau lampu mati, tapi tidak akan terlalu berdampak seperti orang yang berjualan. Teman-teman pasti paham lah ya maksud saya, bukan berarti saya suka ya lampu mati, hanya saja ini kan saya membandingkan ke diri saya sendiri dengan yang berjualan atau yang berdagang. Mudah-mudahan isu lampu mati sampai bulan depan tidak benar ya, mudah-mudahan agar yang berdagang yang membutuhkan listrik tidak merasa dirugikan, amin.
Di sini sudah banyak numpuk piring-piring kotor dan peralatan-peralatan kotor. Oh ya, jangan salfok ya dengan keadaan kamar mandi saya. Mungkin di sini ada penonton baru saya, jadi mohon dimengerti ya karena memang keadaan kami yang seperti ini. Kalau yang udah biasa nonton video saya pasti dia sudah tahu ya keadaan kamar mandi kami seperti ini, makanya saya alas pakai karung supaya tidak langsung ke lantai saat menyuci piring maupun baju. Untuk sebagian orang mungkin mereka akan merasa jijik saat melihat kamar mandi kami, tapi karena saya sudah terbiasa hari-hari beraktivitas seperti ini, jadi saya sudah tidak merasa jijik karena ya memang seperti inilah keadaan kami. Mohon doanya saja ya, semoga kedepannya saya bisa membuat kamar mandi yang lebih baik lagi seperti yang kami harapkan. Amin. Itu anak saya mondar-mandir di belakang ya, soalnya dari tadi dia lihatin ayahnya yang lagi bakar ikan. Dia itu udah 1 minggu ya nggak sekolah karena dia lagi sakit. Kalau anak saya yang pertama dia udah sekolah ya, udah 2 hari ini dia pergi sekolah. Memang sih keadaannya itu belum sembuh total, tapi karena mereka itu ujian, jadi saya tetap paksa dia untuk pergi sekolah. Ini sekarang saya mau langsung masukkan ke dalam kulkas karena saya juga mau nyusun barang-barang yang ada di luar. Soalnya terlalu berantakan ya kalau saya biarkan lama-lama di luar nggak enak dilihat. Sebelum saya susun raknya ke dalam kulkas, di sini raknya itu saya lap-lap ya. Soalnya kalau saya tunggu kering itu pasti akan lama. Jadi karena saya itu tipe orang yang nggak sabaran, ya udah saya lap-lap aja biar kering. Piring kotor yang di luar rumah tadi udah saya cuci berserta rak-rak kulkas ini. Tapi tadi saya nggak rekam ya bagian menyuci piringnya. Soalnya saya tuh nggak mau ya durasinya terlalu panjang. Karena kalau saya video nyuci piring, saya itu udah terlalu sering ya membuat konten saat mencuci piring. Takutnya nanti yang nonton itu pada bosan. Apalagi kalau saya menyuci piring menghabiskan waktu sekitar 1 jam, bahkan terkadang lebih. Ya wajar lah ya lama karena saya itu kalau nyuci piring udah numpuk banyak. Saya nggak tahu kenapa ya, saya itu punya sifat yang seperti ini. Kalau nyuci piring, nyuci baju harus tunggu numpuk banyak dulu baru saya mau cuci. Tapi jangan dicontoh ya teman-teman ya, soalnya sifat saya ini sangat buruk sekali, tidak patut dicontoh. Oh ya, ini posisinya lampu sudah hidup ya, makanya saya buru-buru untuk menyusun raknya karena saya itu ingin simpan belanjaan saya tadi. Karena lebih cepat disimpan lebih bagus ya, mudah-mudahan aja nanti lampu nggak mati. Karena kalau lampu mati saya nggak tahu ya nanti ini busuk atau enggak, tapi kayaknya enggak sih. Kemarin mati 2 hari, baik-baik aja ya, sayuran atau cabai saya nggak ada yang busuk. Mungkin karena matinya hanya 2 hari aja. Kalau mati lampunya lebih lama lagi ya udah kita kembali seperti zaman dahulu, nggak usah simpan sayur-sayuran atau cabai di dalam kulkas. Ini belanjaan saya tadi udah saya susun rapi dan sekarang waktunya saya masukkan ke kulkas. Oh ya, tadi saya belanja ke pasar ya, tapi saya nggak buat video atau saya nggak rekam karena tadi saya itu buru-buru. Lagian saya belanja juga nggak begitu banyak, saya itu hanya membawa uang 150.000, itu pun masih sisa lumayan. Kalau nggak salah sisa 20 atau 25.000 untuk jajan anak saya. Saya memang belanja sedikit ya, sesuai dengan uang yang ada dan yang saya beli pun sesuai dengan kebutuhan yang bisa sampai 1 minggu ya. Seperti yang saya katakan ya, kalau soal sayuran saya bisa membolang untuk mencari sayuran tambahan, nggak perlu beli ya. Karena beberapa minggu terakhir ini suami saya itu nggak ada kerjaan sama sekali ya, jadi saya harus pintar-pintar mengatur uang yang ada untuk jajan anak dan juga untuk kebutuhan dapur. Ya tapi nggak masalah lah ya, mungkin memang belum rezeki kami. Mudah-mudahan nanti suami saya bisa cepat dapat pekerjaan. Maaf ya kalau saya itu ngomongnya berlebihan.